Kurang ajar. Selir Kiran durhaka kepada atasan. Bawa keluar dan pukul mati. Siapa yang mau dipukul mati? Aku bukan. Lepaskan. Ini di mana? Bukankah aku lagi tidur cantik? Aku pindah dunia. Tidak, tidak, tidak. Terdeteksi Tuan dalam bahaya. Apakah ingin memuat ulang? Muat ulang. Muat, muat, muat. Aku masuk ke dalam buku. Kabar baik, ada kelebihan istimewa. Kabar buruk, tiran tampan ini adalah bos besar penjahat. Baru tiba sudah mau bunuh keluargaku tanpa alasan. Syukurlah, syukurlah. Kembali ke sebelum aku menyinggungnya. Bisa selamat. Kurang ajar, Selir Kiran durhaka. Bawa keluar dan pukul mati. Tunggu, muat ulang. Kenapa hanya bisa muat ulang sampai sini, Baginda? Ayahku tidak bersalah. Mohon ampun, Baginda. Buktinya kuat. Masih berani berbohong. Bawa dan pukul mati. Muat ulang. Baginda, ayahku memang layak mati. Terserah bagaimana Baginda membunuhnya, tapi mohon ampuni seluruh keluarganya, yaitu aku. Melanggar hukum, tidak berbakti, tidak setia. Bawa dan pukul mati. Muat ulang. Baginda? Aku tidak kuat lagi. Baginda sebenarnya mau apa sih? Apa yang terjadi? Hari ini cuaca sangat cerah. Pemandangan indah di mana-mana. Pemandangan indah. Aku sudah perintahkan berkali-kali. Bawa Selir Kiran dan pukul mati. Kenapa selalu setengah jalan? Aku pingsan. Melihat dia kembali berlutut. Siluman apa ini? Berani lancang di hadapanku? Mengendalikan waktu. Baginda, lihat hari ini cuacanya bagus. Bagaimana kalau kita tidak usah bahas ayahku dulu? Muat simpanan. Aku memutar waktu. Lagi muat simpanan, cepat-cepat. Muat simpanan, muat simpanan, muat simpanan. Muat simpanan, muat simpanan, muat simpanan. Iblis yang sangat kuat. Benar-benar tidak bisa dibunuh. Raja tiran terkutuk langsung bunuh tanpa basa-basi. Kiran Lukito kehilangan kebajikan. Masukkan dulu ke penjara ratu. Tunggu keputusan. Tidak jadi bunuh aku? Baginda. Hanya ke penjara ratu? Kenapa? Kamu keberatan? Tidak, tidak. Kalau dulu Baginda pasti sudah memenggalnya. Apa aku tidak mau memenggal? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dengan iblis perempuan ini. Ya, aku selamat. Kiran Lukito, jangan sombong. Tunggu aku temukan cara membunuhmu. Pasti akan aku kupas kulit dan cabut uratmu. Panggil Dukun Agung. Tolong, kakak-kakak, pelan-pelan. Aku takut sakit, Kak. Pelan-pelan, pelan. Tahu nggak apa itu menghargai wanita, Kak? Novel yang aku lintasi ini judulnya Pahlawan Zaman Kekacauan. Aku adalah selir korban Kiran Lukito. Karena membela ayah yang difitnah disertakan oleh Raja Tiran dibunuh bersama 9 keturunan. Tapi Raja Tiran ini juga tidak berakhir baik. Oleh selir kesayangannya bersama ayahnya, Perdana Menteri membunuhnya, kematiannya sangat mengerikan. Yang tidak bisa lolos sensor. Ya, plot korban murni. Tapi untungnya selanjutnya tidak ada lagi plot untukku. Penjara ratu ya, penjara ratu lah, setidaknya masih hidup.
Kakak, mas kakak. Mas, Bawel banget. ada makanan? Masih merasa diri tuan yang hidup mewah, mau makan, tunggu malam. Kamu ini kok tidak sopan sekali. Meremehkan siapa? Oh, lapar banget. Mungkin tadi muat simpanan menghabiskan terlalu banyak energi. Kamu tidak kasih aku makan, aku bisa cari sendirilah. Penjara ratu sebesar ini di mana ada makanan ya? Berkeliaran tidak akan ditangkap dan digantungkan. Sudahlah, aku punya sistem muat simpanan, kenapa aku takut padanya? Paling tidak aku cari jalan demi jalan. Simpan. Aku bersujud pada Baginda cepat berdiri. Baginda memanggilku. Apa sakit kepala datang lagi? Jangan bahas itu. Dukun Agung, ilmumu tinggi. Apa kau pernah dengar tentang memutar waktu? Mohon Baginda jelaskan. Aku punya seorang teman baru-baru ini bertemu wanita iblis selalu bisa memutar waktu membuat orang terperangkap dalam waktu yang sama mengulang-ulang apa yang terjadi. Menurut yang Baginda katakan, Baginda. Teman Baginda pasti bertemu iblis berusia ribuan tahun terjebak dalam lingkaran. Dukun Agung, ada cara? Tenang Baginda, aku akan buka altar dan lakukan ritual. Pasti bisa bantu teman Baginda. Penjagaan di sini longgar sekali. Cocok untukku menyelidiki. Ini senjata sakti untuk mengusir setan air kencing anak kecil. Tapi agak kasar sedikit. Siapa? Kau berhak masuk gudang buku tua? Iblis, cepat tunjukkan wujud aslimu. Muat ulang. Ini senjata sakti untuk mengusir setan air kencing anak kecil, tapi agak kasar sedikit. Ayo. Muat ulang. Air kencing anak kecil, tapi agak kasar sedikit. Ini? Ayo. Agak kasar. Ayo. 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 Berhenti. Aku benar-benar tak tahan lagi. Baginda. Ada orang. Penipu pasar ini aku perintahkan kalian seret dan pancung dia. Baginda, hamba belum mulai, Baginda. Bagaimana kalau hamba tidak pakai air seni anak-anak? Baginda, hamba tidak pakai air seni lagi. Benar-benar perempuan jalang. Bahkan Dukun Agung pun tidak bisa melawannya. Tak bisa dibunuh, tak bisa ditundukkan. Aku ini Kaisar Agung. Haruskah aku dipermainkan olehnya? Tidak. Kalau dipikir-pikir, hanya aku yang bisa merasakannya perasaan membalikan ruang dan waktu. Sekarang, aku harus menenangkannya, mengikuti semua keinginannya. Supaya dia tidak banyak menggunakan sihirnya. Ada orang? Siap. Kalian dengan kecepatan penuh, pergi dan lihat apa yang dilakukan Kiran Lukito, sebenarnya apa yang dia lakukan. Baik. Lapar sekali. Di zaman kuno, cari makanan. Sesulit ini? Aku ingin makan babi kecap. Cari makan. Penjara ratu tidak mengizinkan makan? Menurut aturan penjara ratu hanya ada 3 kali makan sehari.
Waktu makan belum tiba, Nyonya Kiran. Memang tidak ada makanan. Dia, seorang perempuan sihir, tidak bisa mengeluarkan satu piring makanan pun. Ini jelas-jelas menentangku, sengaja membuatku tidak nyaman. Kau segera kirim makanan untuk Kiran Lukito. Apa yang ada di dapur keraton? Bawa semuanya ke sana. Jika satu orang tidak kuat, panggil semua pengawal keraton. Pastikan Kiran Lukito kenyang perutnya. Baik. Bukankah Baginda tidak tertarik pada istana belakang? Kenapa tiba-tiba begitu peduli pada Nyonya Kiran? Sangat perhatian. Pantaslah dia wanita tercantik sedayong keluarnya dari penjara ratu sudah dekat. Apa? Kau bilang Baginda mengerahkan pengawal keraton untuk mengantar makanan pada wanita jalang itu? Apa? Kau bilang Kaisar mengerahkan pengawal keraton untuk mengantar makanan ke perempuan murahan itu? Aku kira ayahnya difitnah setelah masuk penjara ratu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tak kusangka. Punya muka genit memang berguna. Kau pergi beritahu orang penjara ratu. Katakan, sang kaisar kasihan pada Kiran yang tak berdaya. Biarkan dia pergi ke tempat eksekusi untuk mengantar keluarganya. Aku ingin lihat dia keluar penjara ratu tanpa izin. Apa kaisar akan memaafkannya? Lagi pula, biarkan dia melihat dengan mata kepala sendiri satu persatu, kepala keluarganya dipenggal, bagaimana rasanya? Bukankah katanya di penjara ratu sehari hanya 3 kali makan? Kenapa dari kemarin sampai sekarang? Aku sudah makan belasan kali. Jangan-jangan. Aku kebetulan mengalami reformasi penjara. Sudahlah, simpan dulu. Nona, kenapa kau masih di sini? Hari ini keluargamu, keluarga Lukito, dihukum pancung. Sang penguasa bermurah hati mengizinkanmu mengantar. Tapi selir keluar istana, bukankah harus ada surat izin? Cepat pergi, Nona. Kalian para pejabat korup menyebabkan rakyat kecil seperti kami hidup sangat menderita. Matilah kau, pejabat busuk. Bahkan uang bantuan bencana pun kau korupsi. Sia-sia dulu aku begitu mengagumimu. Tak kusangka kau juga binatang. Matilah kau, pejabat busuk. Kenapa dia dengan ayahku mirip sekali? Jangan-jangan ayah juga ikut pindah lintas waktu. Pejabat korup korupsi uang bantuan bencana. Ternyata kau juga binatang, matilah pejabat korup. Apakah ayah juga ikut pindah dunia? Kiran. Ibu. Kakak. Ibu. Kakak, kenapa kalian semua ikut pindah dunia? Pindah dunia apa? Kiran, bagaimana kau bisa keluar istana? Kami tidak merepotkanmu kan? Mereka hanya mirip. Ibu, kakak wajahnya sama. Bukan keluargaku. Tapi hatiku masih sakit. Apakah pemilik asli yang sedih? Kiran, jangan khawatir. Hiduplah dengan baik. Hari tanpa orang tua kau harus jaga dirimu. Ade, tenanglah. Kakak akan menjaga dari langit. Pemilik asli sama sepertiku. Orang tua harmonis, keluarga bahagia. Meski mereka sendiri dalam bahaya hanya peduli padaku. Orang seperti ini seharusnya tidak diperlakukan salah. Kalian tenanglah. Aku pasti tidak akan biarkan kalian celaka. Aku pasti akan menyelamatkan kalian. Muat data. Apa yang terjadi? Bukankah tadi pagi baru selesai sidang? Kenapa datang lagi? Baginda kekeringan di Provinsi Arya sudah 3 tahun rakyat dalam bahaya. Yang paling penting adalah membuka kas negara mengucurkan dana bantuan. Baginda, minumlah obat ini, sakit kepala akan sedikit reda. Lagi obat pahit sialan ini, aku mual begitu menciumnya. Kiran Lukito ini sering memutar balik waktu. Sampai kapan dia mau ganggu aku? Orang datang, panggil selir Kiran. Panggil Kiran Lukito. Baginda, para menteri baru saja datang belum lama. Rapat belum selesai. Rapat apa? Kiran sedang marah-marah. Jika tidak bisa menenangkannya, rapat apapun tidak berguna. Apa? Tapi... Hentikan. Kekeringan di Provinsi Arya, kondisi Sungai Kuning.
Perampok di luar kota berulah. Bangsa Tartar siap menyerang. Aku tahu semua ini. Semua pergi. Baginda terlalu memanjakan Kiran. Takut dia marah, lalu kenapa mengirimnya ke penjara ratu? Bukankah tetap harus dibujuk? Semua pergi sekarang. Bagaimana ini? Sudahlah. Panggil Kiran untuk menghadap. Kebetulan Baginda memanggil. Ada yang ingin kusampaikan. Aku sudah berjanji mengampuni nyawamu. Apalagi yang kau mau? Baginda, ayahku tidak bersalah. Dia sama sekali tidak korupsi. Mohon Baginda menyelidiki. Ayahku di dunia nyata tewas saat memadamkan api. Bagaimanapun juga, aku harus melindungi ayahku di sini. Aku, Baginda. Arman Lukito korupsi dana bencana. Buktinya kuat. Mana ada ketidakadilan? Mengapa Perdana Menteri datang ke sini? Kudengar perempuan ini di penjara ratu. Kasih sayangnya melebihi putriku, Lestari Pratama. Mana mungkin aku tidak datang? Baginda. Tadi aku bertemu dengan para menteri istana. Mereka bilang saat sedang membahas urusan negara, dipotong oleh Kiran. Aku tahu soal ini. Kiran, kau datang menemuiku hanya karena ini. Keluargaku difitnah. Hari ini akan dieksekusi. Mohon Baginda batalkan perintah. Kasus ini disidang bersama Badan Kehakiman Agung. Mana ada ketidakadilan? Jika kau berkata begitu, bukankah berarti Baginda bodoh, menindas orang tak bersalah? Benar. Baginda dan Perdana Menteri bersikeras bahwa ayahku korupsi. Lalu bagaimana dia mencuri dana bencana? Kemana perginya dana itu? Melalui tangan siapa saja? Tanpa tahu apa-apa, diputuskan dengan tergesa-gesa. Bukankah itu raja yang bodoh? Kurang ajar. Kurang ajar. Non Yun, meskipun raja begitu menyayangimu, tetaplah jaga sikap. Aku tidak peduli lagi. Ini masalah hidup dan mati. Paduka, uang bencana yang digelapkan pasti ada gunanya kan? Keluarga Lukito disita tapi tidak ada satupun barang berharga. Apa Paduka tidak merasa aneh? Ayahku seumur hidup jujur, sudah menangani banyak kasus. Mana mungkin dia, di depan mata semua orang melakukan kecurangan, itu bunuh diri namanya. Kecuali itu fitnah yang direncanakan. Mohon Paduka batalkan perintah. Jika tidak, aku Kiran Lukito, dengan cara apapun akan berjuang sampai akhir. Kau kurang ajar. Perempuan ini seenaknya menggunakan perjalanan waktu mundur, berani menghinaku di depan umum. Kupikir dia punya cara hebat. Ternyata cuma orang bodoh yang bicara belak-belakan. Baiklah, dengan begitu, aku tidak perlu berbuat apa-apa. Aku bisa lihat keluarga Lukito binasa sampai bersih. Aku tahu, karena Non Kiran bicara begitu, maka kasus ini pasti ada ketidakadilan. Apa? Kasus Arman Lukito diperiksa ulang. Paduka, kasus ini sudah jelas. Masa karena omongan Non Kiran? Lalu diperiksa ulang, aku tahu. Bukan, tapi... Sudah, aku punya pertimbangan sendiri. Sekarang Perdana Menteri undur diri. Terima kasih atas kemurahan hati Paduka. Perempuan ini sangat merepotkan. Saat ini aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Bisa hanya menunda dulu. Apa? Kiran Lukito mengamuk di ruang kerja raja dan Paduka mengikutinya? Apa yang dia berikan pada Paduka sampai Paduka termakan bujukannya? Tidak pernah ada yang berani merebut dariku. Aku pergi ke penjara ratu. Aku akan menemuinya sendiri. Selir Lestari datang. Ini yang akan bersama ayahnya, Perdana Menteri, memberontak dan membunuh Kaisar Tiran, Selir Lestari. Kurang ajar, Selir Agung tiba. Berani kau tidak memberi hormat? Hormat atau tidak, sama saja.
Bagaimanapun selir agungmu akan mencari alasan untuk membunuhku. Benar kan? Ini adalah kekasih gelapku, benar kan? Sebentar lagi dia akan lari keluar dan berkata, dia sering berzina denganku di siang bolong, tidak tahu malu. Selir, astaga, bagaimana dia tahu? Karena ini adalah kali ke-100 kau datang membunuhku. Dan juga kali ke-100, Kaisar Anjing tidak menyelamatkanku, aku memuat ulang. Bagus. Aku memang bakat alami untuk membaca laporan. Yang mulia tolong, yang mulia. Suara apa itu? Kedengarannya seperti selir Kiran. Yang mulia, akan dipanggil? Tidak, tidak. Aku ini kaisar, bukan dia yang bisa memanggil seenaknya. Tunggu, selir Kiran punya ilmu sihir. Jika aku tidak menemuinya, mungkin dia akan memundurkan waktu. Panggil. Panggil selir Kiran menghadap. Tolong yang mulia, tolong. Yang mulia. Selir Kiran, ada apa? Yang mulia. Sebentar lagi, bisakah Anda datang ke penjara ratu menjengukku? Pada pukul 9 malam, Lestari Pratama akan datang membunuhku. Kurang ajar. Aku baru saja mendengarkan perkataanmu sore ini dan memeriksa ulang kasus ayahmu. Sekarang kau malah berani memfitnah selirku? Benar, Nona Kiran, perkataan seperti itu tidak boleh sembarangan diucapkan. Baginda, saya berkata jujur, saya sudah mati sekali. Selebar ini sepanjang ini kain putih dililitkan di leherku seperti ini, krek aku langsung mati, Baginda. Baginda, tolong selamatkan aku. Aku percaya padamu, mustahil. Pergi. Aku serius, Baginda. Baginda, aku serius, Baginda, tolong selamatkan aku. Di mana ceceran tinta merahku? Aku dengan susah payah menulis penuh di mana catatan merahku yang merah merona. Baginda, Anda baru saja duduk. Benar. Pasti wanita iblis itu yang bermain tipu daya. Tidak, ini... Baginda. Tidak. Kiran Lukito. Kiran Lukito, apa yang sebenarnya kau inginkan? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Bukan begitu, Baginda. Aku benar-benar sudah mati berkali-kali. Awalnya aku ingin menyelesaikannya sendiri. Aku sudah coba melarikan diri, coba melawan. Dia punya terlalu banyak orang. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya, Baginda. Aku mohon padamu, pergilah ke penjara ratu sebentar saja. Sekejap saja, aku bersumpah. Jika aku berbohong, kau bisa bunuh seluruh keluargaku sesukamu. Aku mohon padamu, aku tidak akan bicara sembarangan lagi setelah ini. Aku mohon padamu. Seret dia keluar untukku. Baginda, kasihanilah aku, jangan. Dasar perempuan jahat, perempuan busuk. Setiap kali tidak setuju, kau putar balik waktu. Surat-surat ini, aku sudah menandatangani ini ratusan kali, aku hampir hafal, tapi masih harus menandatangani.
Sekarang jam berapa? Hampir jam 9 malam. Pukul 9 malam? Baginda, aku mohon padamu, pergilah ke penjara ratu untuk melihat sebentar, cuma sekali lihat. Aku bersumpah jika aku berbohong padamu, kau boleh bunuh seluruh keluargaku. Terserah, aku mohon padamu. Aku tidak akan bicara sembarangan lagi setelah ini. Aku mohon padamu. Perempuan jahat itu berkali-kali memutar balik waktu. Semua itu demi melindungi keluarganya. Hari ini dia bersumpah demi nyawa mereka. Mungkinkah Lestari benar-benar... Sudahlah, lebih baik aku pergi ke sana supaya perempuan jahat itu mengaku kalah dengan ikhlas. Pergi ke penjara ratu. Baik, Baginda. Karena kau sudah tahu maksud kedatanganku, maka aku tidak akan buang-buang kata. Ampun, Selir Lestari. Aku benar-benar menjalin hubungan dengan Selir Kiran. Tapi, dia yang merayuku. Dia bilang kesepian di istana. Oh ya, Selir. Aku punya surat cinta darinya. Kiran Lukito yang asli punya tulisan yang indah. Sayangnya, sudah berganti denganku. Tulisanku seperti cakar ayam. Selir Lestari, aku tidak tahu kenapa kau begitu benci padaku, tapi kau memfitnahku seperti ini, tidak ada yang akan percaya. Kau hanya seorang selir rendahan. Bahkan jika aku memfitnahmu di depanmu, menghukummu. Karena aku keponakan Ratu Janda Putri Perdana Menteri. Siapa yang perlu percaya? Cukup, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Selir Kiran di penjara ratu tidak tahu malu. Berselingkuh dan hamil. Segera hukum gantung. Jangan bergerak, Baginda sedang dalam perjalanan ke sini. Apa kau tidak takut? Selama bertahun-tahun ini kepura-puraan lemah lembutmu, ketahuan Baginda itu palsu. Diam. Kau berani di depanku memamerkan kemuliaan? Hari ini aku harus membuatmu mati, tidak ada yang bisa menghalangi. Tindak. Baginda datang. Kaisar datang. Kaisar. Kaisar, akhirnya Anda datang. Cepat urus selir Anda. Aku ingin bertahan hidup. Selirku, kenapa di penjara ratu malam-malam? Hamba. Apa benar seperti yang dikatakan Kiran Lukito datang untuk membunuhnya? Sundal, ternyata benar punya kemampuan ini, menggoda kaisar ke penjara ratu tengah malam. Jika begitu, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Kaisar, hamba sebenarnya tidak ingin mengganggu Anda. Tetapi adik Kiran telah melakukan dosa besar, jadi hamba terpaksa menanganinya sendiri. Sebenarnya apa yang terjadi? Dia, aduh, sudah. Biarku yang bicara. Ini kekasih gelapku, ini surat cintaku, ini anaknya. Cukup rinci? Kaisar, kau dengar semuanya, ini diakui sendiri oleh adik Kiran. Aku mengaku nenekmu. Kaisar, orang sebesar ini berdiri di sini. Masa kau berani memfitnah? Surat cinta ini sama sekali bukan aku yang tulis. Tempat tugas pengawal ini jauh sekali dari istanaku. Aku bahkan tidak bisa bertemu dia. Bagaimana mungkin aku selingkuh dengannya? Yang terpenting, aku sedang haid sekarang. Mana mungkin hamil? Nyonya Kiran, silakan ikut. Lapor, Kaisar. Sudah diperiksa oleh bidan. Nyonya Kiran memang sedang haid. Gawat, hanya berpikir memfitnah dia mati-matian, tidak terpikir soal ini. Jika kau masih tidak percaya, bisa periksa tulisan tanganku. Kebenaran akan terungkap. Kaisar, meskipun Nyonya Kiran tidak hamil, itu tidak membuktikan mereka tidak bersalah. Coba lihat, apa itu kata-kata yang pantas? Tidak ada bukti. Kalau begitu aku juga bisa bilang, Nyonya kalian selingkuh dengannya. Kau. Aku seorang putri dari keluarga Lukito yang terhormat, apalagi selir Kaisar. Kaisar bijaksana dan perkasa, tampan dan berwibawa. Mana mungkin aku tertarik pada pengawal katak? Kaisar, ini pasti ada yang menjebak. Betul kan? Wanita ini dari luar kelihatan memuji aku, tapi matanya terasa mengancam. Coba bilang tidak. Pokoknya aku bisa reload. Kalau tidak, aku buat jadi iya. Jika aku tidak menurutinya, dia pasti akan segera memutar waktu. Jika aku tidak mengikuti keinginannya dia, pasti akan memutar balik waktu. Sudahlah.
Karena tidak ada bukti dalam hal ini, berarti pengawal ini memfitnah pengawal. Seret dia dan penggal kepalanya. Ampun Baginda. Selir Kiran yang menggoda saya, Selir Lestari. Tolong aku, Selir Lestari. Apakah Selir Kiran puas? Tidak puas. Tidak puas? Kalau begitu, 9 generasi pengawal itu penggal semuanya, penggal sampai Selir Kiran puas. Bukan maksudku begitu. Fitnah pengawal memang keji. Tapi Selir Lestari, dia melanggar tata krama, pantas dihukum berat. Kiran Lukito. Perkara ini belum diselidiki dengan jelas, memang kakak yang salah. Adik, jangan salahkan kakak ya. Tidak, siapa yang kakak adik denganmu? Siapa namamu? Jika bukan karena Baginda datang tepat waktu. Aku tidak tahu sudah berapa kali kau bunuh aku dengan berbagai cara. Aku? Permaisuri bahkan tidak punya hak sembarangan membunuh Selir. Tapi Selir Lestari datang ke penjara ratuku di tengah malam, langsung membunuh tanpa bicara. Hamba mohon Baginda beri keadilan bagi hamba. Hukum berat Selir Lestari, kembalikan nama baik hamba. Baginda, aku juga ditipu oleh orang jahat. Aku juga tidak bersalah. Apa kamu tidak bersalah? Kamu sendiri paling tahu di hatimu. Prajurit itu, berani dia bicara sembarangan. Memfitnah seorang selir, kata-kata itu diucapkan. Baginda pun tidak percaya. Memang ada kejanggalan dalam masalah ini, tapi tidak ada bukti bahwa Lestari Pratama sengaja mengaturnya. Aku tidak bisa gegabah mengambil tindakan berhadapan dengan Ratna Surya dan Bambang Pratama. Baiklah, Lestari Pratama juga tertipu dalam hal ini. Tidak salahkan dia, tapi pada dasarnya, Kiran Lukito hampir celaka juga fakta. Jika begitu, Lestari Pratama, kamu minta maaf pada Kiran Lukito. Apa? Suruh aku minta maaf padanya? Lagi pula masalah ini karena kamu. Sayangku biasanya lembut dan bijaksana. Minta maaf, selesaikan saja masalah ini. Maaf Kiran. Aku salah. Lebih keras. Tidak terdengar. Kamu? Aku bilang, maaf Kiran, aku yang salah. Aku tidak akan sebodoh itu lagi. Aku selalu bermurah hati. Masalah ini aku maafkan kamu. Lain kali hati-hati ya. Aku merasa tidak enak badan hari ini. Aku pamit dulu. Bagus Kiran Lukito, penghinaan besar hari ini. Aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja. Sekarang puas? Puas. Kamu sudah puas? Maka aku punya satu permintaan untukmu. Aku lihat kamu berbakat istimewa. Siap-siaplah mulai besok. Minta hujan untukku kepada langit. Baginda, kesalahpahaman seperti apa yang membuat Baginda berpikir aku bisa memanggil hujan? Hah? Ini? Aku bukan naga. Mulutku juga tidak menyemburkan air aku. Provinsi Arya kekeringan, rakyat menderita, dana bantuan hilang karena ayahmu sebagai putrinya, bantu, itu sudah kewajibanmu. Aku harus bisa membantu. Aku hanya seorang wanita, tidak bisa berkomunikasi dengan langit dan bumi. Justru Baginda sebagai putra naga sejati yang menerima mandat langit, jika bisa sendiri pergi bersembahyang dan memohon hujan, pasti akan menggerakkan langit. Sudahlah, di hadapanku, trik ini tidak berguna. Kau sudah membuatku tersiksa seperti ini, masih pura-pura tidak bisa. Bagaimanapun, ini terjadi karena ayahmu. Aku bisa saja membunuh Arman Lukito, tapi mendengarkanmu, aku memberinya keringanan. Jika kau membantuku berhasil mengatasi kekeringan, memanggil hujan sukses, barulah aku bisa mengikuti takdir dan memerintahkan penyelidikan ulang kasus ini. Maksudku, kau mengerti? Tapi... Tidak ada tapi. Tetapi. Juga tidak ada tetapi. Ayahmu seumur hidupnya jujur, kau juga tidak ingin dia seumur hidup.
menjadi bahan gunjingan orang, kan? Kau juga tahu dia seumur hidup jujur. Aku mengerti, aku bersedia mencoba sebisaku. Memanggil hujan tidak mungkin, yang bisa dilakukan sekarang hanya hujan buatan. Di zaman kuno ini, di mana aku bisa mencari bahan-bahannya, lebih baik aku jadi naga saja. Aku tidak percaya, aku seorang mahasiswa berpengetahuan luas, tidak akan menemukan jalan keluar, kalau tidak muat ulang saja. Baginda akan mengadili ulang kasus keluarga Lukito dan menyuruh wanita murahan itu pergi ke provinsi Arya memanggil hujan. Ayah, apa aku tidak salah dengar? Bahkan membiarkan sialan itu pergi ke provinsi Arya untuk minta hujan. Ayah, apa aku tidak salah dengar? Seluruh istana sudah tahu semua. Mana mungkin palsu? Hal ini biasanya kan diurus oleh dukun agung. Apa yang si sialan itu mengerti? Jangan bahas itu lagi. Dulu, kan kukira di sisi Paduka, menempatkan dukun agung sudah cukup. Tapi siapa sangka? Entah Paduka kenapa tiba-tiba bertingkah aneh. Beberapa hari lalu, dia malah memenggal kepala dukun agung itu. Benar-benar kejam. Kamu juga sudah berapa kali ayah bilang kapanpun harus hati-hati, lihat dirimu sendiri. Sudahlah, Paduka yang impoten itu. Paduka sibuk urusan negara, tidak pernah menginjakkan kaki di istana belakang. Tapi kau satu-satunya selir utama, sederajat permaisuri. Tapi kau setiap hari tidak rapi, kotor dan acak-acakan, tidak pantas. Turunkan kakimu. Tapi balik lagi, Kiran Lukito ini benar-benar tidak bisa diremehkan. Dia terus membuat kita berdua malu. Sekarang dia mempengaruhi Paduka kita, hingga Paduka menyuruhnya minta hujan di Provinsi Arya. Terlihat statusnya tidak rendah selama ini. Aku juga ingin mengulitinya. Sudah kubilang, wajahnya itu adalah pembawa bencana. Kamu memaksanya masuk istana, bilang bisa mengendalikan keluarga Lukito. Sekarang jadi begini. Keluarga Lukito tidak apa-apa, dia malah mendapat kasih sayang kaisar. Diam kamu. Keluarga Pratama ini betapa berkuasanya. Ayahmu ini adalah pejabat tertinggi. Kakakmu di wilayah barat laut memimpin 400.000 tentara, bibimu adalah Ibu Suri Ratna Surya, sekarang ibu kandung Aditya Surya. Awalnya ingin memberinya seumur hidup kemuliaan dan kekayaan. Sayangnya dia tidak tahu terima kasih, menyukai seorang wanita rendahan. Bukankah dia mau ke Provinsi Arya? Bukankah dia mau meminta hujan? Kalau begitu aku akan membuat mereka pergi tapi tidak kembali. Maksud ayah? Ayah akan pergi sendiri ke Provinsi Arya. Membuat dia dan Kiran Lukito mati bersama. Nyonya, pelan-pelan. Pak Dewa, kenapa Anda sendiri yang mengantar saya? Melayani Nyonya adalah tugas hamba mari. Tidak, saya sendiri. Aku belajar hujan sampai berhalusinasi. Kenapa aku melihat Raja Sial? Benar-benar Raja Sial. Kenapa dia di kereta kudaku? Akhir-akhir ini, Kaisar begitu perhatian pada Nyonya Kiran, sangat perhatian. Saya sengaja mengatur mereka satu kereta. Kaisar pasti senang jika ada kesempatan untuk lebih dekat. Ayo. Ayo. Hah, aku kotor. Tanganku tidak mau lagi. Kiran, kau Muat ulang. Ayo. Muat ulang. Aku. Ayo. Coba sekali lagi kau dorong aku. Bagaimana dia tahu? Yang baik tidak ditiru, malah bikin ulah. Kenapa muka kamu merah? Akulah yang terus-terusan rugi. Kalau dia tahu aku bisa muat ulang dan melakukan hal ini padanya, aku mungkin akan mati lebih parah. Paduka.
Paduka, kenapa ada di sini? Ini kereta aku. Menurutmu? Baiklah. 100% ulah Pak Dewo. Orang paham situasi itu bijak. Ya ampun. Apa benar aku seberuntung ini sepanjang jalan? Bisa bersama Paduka yang bijaksana dan perkasa pergi ke Provinsi Arya. Aku benar-benar sangat aku bahagia. Kalau kamu masih pakai nada bicara seperti ini, berbicara padaku, aku akan usir kamu turun. Selain sihirnya, dia sebenarnya juga punya sisi lucu. Asal dia tidak tahu, aku bisa merasakan waktu berbalik. Mungkin aku bisa hidup damai dengannya. Paduka, Nyonya, di depan adalah perbatasan Provinsi Arya malam ini. Kita istirahat sebentar, besok kita bisa masuk kota. Akhirnya hampir sampai. Paduka, ada apa dengan Paduka? Jangan tanya. Aku hampir mati karenanya. Mati? Sayang, ini siang bolong dan di dalam kereta ini tidak pantas. Paduka, aku mau cium sekarang juga. Pantasan disebut yang tercantik, benar-benar galak ya. Lucu apanya, hidup damai apanya, hari-hari ini tidak pernah tenang. Kurang tidur dia balik, setelah makan dia masih minta makan dia balik. Kalau aku sedikit galak dia balikan juga. Yang menyebalkan setiap kali dia pakai sihir, aku jadi pusing dan gelap mata. Benar-benar susah ditahan, aku pasti akan jadi gila karenanya. Lindungi Paduka, ada pembunuh. Lindungi Baginda, ada pembunuh. Seorang iblis wanita seperti dia gemetar, melihatnya seperti ini. Aku merasa sedikit tidak tega. Jangan takut, ada aku di sini. Kau tidak akan apa-apa. Justru karena ada kau, aku takut. Biasanya pembunuhan macam ini hanya menargetkan kaisar. Aku berdiri di samping, jadi gampang kena salah sasaran tahu. Kau berdiri saja di belakangku, jangan kemana-mana. Tidak mau kemana kau? Kiran Lukito ada di sana, kejar dia. Tidak, mereka menargetkanku. Tolong. Tolong. Muat permainan. Muat permainan. Kiran Lukito, jika kau berani menghidupkan pembunuh itu lagi, awas aku bunuh kau. Baginda, persetan. Baginda. 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 Astaga, astaga kaisar keparat kena masalah. Kiran, kamu memang pantas mati. Ulangi. Syukur aku mati, aku hidup lagi. Bagus, Kiran. Bagus apaan kamu monster yang bisa mengendalikan waktu? Masa nggak bisa bunuh beberapa pembunuh itu? Semua orang, dengar perintah tolong. Segera lindungi Kiran. Aisyah.
Ini situasi apa? Baginda masih memikirkan permaisuri Kiran, dia cinta banget. Tidak. Wanita jahat itu terlalu sering memutar waktu, kepalaku pusing. Mainnya payah tapi hobi main. Hati-hati. Baginda. Baginda. Ya Tuhan, bagaimana Baginda tiba-tiba jadi saudara dengan aku? Tidak apa-apa. Aku akan baik-baik saja segera. Asalkan wanita jahat itu memutar balik waktu, maka tidak apa-apa. 1, 2, 3, 4 putar balik dong. Kalau tidak diputar balik, aku benar-benar jadi kasih minggir. Aditya Surya, kamu keparat. Minggir. Aditya Surya, dasar kau bajingan. Muat ulang. Baginda hebat sekali. Hebat apaan? Meski aku tidak tahu apa itu muat ulang, tapi ini pasti sihirnya. Kamu. Rintangan sudah dibersihkan, tinggalkan 2 yang hidup, sisanya bunuh semua, tidak ada ampun. Ada pembunuh, Baginda ada bahaya. Mana pembunuhnya? Semua pembunuh sudah diatasi. Kalau bukan karena kau, penyihir, mengacau dengan kemampuanku, sudah selesai sejak tadi. Baik Baginda. Syukurlah. Jangan sampai Kaisar sialan itu tahu aku bisa muat ulang. Membuatnya terluka berkali-kali dan nyaris jadi Kasim. Lapor Baginda, sudah menginterogasi orang bertopi hitam. Tidak dapat apa-apa. Di dunia ini, orang yang punya nyali seperti itu sedikit. Aku selalu baik pada keluarga Pratama, tak kusangka mereka berani membunuh Kaisar. Kalau begitu, aku tidak perlu memberi mereka belas kasihan lagi. Aku akan satu persatu bertarung habis-habisan dengan mereka. Serahkan ke badan hukum dan hukuman, pasti dapat informasi. Baik Baginda. Baginda? Baginda ada apa? Sakit kepala? Aku memang punya penyakit kepala, karena ulahmu, sakitnya makin parah. Apa? Kau masih peduli padaku? Tentu harus peduli dong. Lagi pula kau sendiri dikejar tapi masih datang menyelamatkanku. Waktu kau panggil aku bajingan, bukannya kau garang? Itu karena kau tiba-tiba melempar pisau ke arahku. Siapapun pasti marah kan? Tidak. Aditya Surya, dasar bajingan. Muat ulang. Waktu itu aku setelah memanggilmu bajingan, sudah muat ulang. Kenapa kau masih ingat ini? Jangan-jangan kau tahu tentang kemampuanku muat ulang? Hadiwijaya jelas-jelas memegang kunci selama ini. Lalu kenapa di hari terakhir dia memberikannya pada ayahku? Pasti ada yang tidak beres di sini. Bagaimanapun dengan bantuan Slamet Raharjo, itu adalah hal yang sangat baik. Aduh, celaka. Celaka Nyonya, Ibu Suri memanggil Nyonya. Kudengar Lestari Pratama dilucuti wewenang mengurus istana, pergi ke Ibu Suri dan membuat keributan besar. Lalu kenapa aku dipanggil? Bukannya aku yang melakukannya. Sepertinya Ibu Suri sedang marah dan hanya bisa melampiaskannya pada Nyonya. Dewi, aku mau tanya sesuatu. Kaisar kita benar-benar anak kandung Ibu Suri. Apa yang Nyonya katakan, tentu saja itu benar adanya. Lalu kenapa permusuhan mereka begitu besar? Kata Slamet Raharjo, dalam cerita aslinya, Aditya Surya melawannya dikhianati oleh keluarga Pratama dan akhirnya mati mengenaskan. Aku juga hanya mendengar kabar. Dulu mendiang Kaisar dalam kondisi lemah, lalu permaisuri saat itu. Ibu Suri, bukannya Ibu Suri ingin bertemu denganku? Di mana dia? Beraninya kau. Berani masuk ke Istana Ratna tanpa izin.
Aku sedang berbicara dengan Ibu Suri, apa urusanmu? Nyah, kurang ajar. Berani memukul orangku? Istana Ratna, apakah ini tempatmu berulah? Kau memanggilku ke sini hanya untuk mencari alasan untuk menindakku, kan? Aku sudah di sini, cepat bicara, cepat ngomong, jangan banyak bicara. Kau memang pintar, pantasan kau begitu disukai Kaisar. Hari ini aku memanggilmu untuk memberimu sebuah tawaran. Oh. Kalau begitu, boleh aku bertanya pada Ibu Suri, apa yang harus aku lakukan? Kau bergantung pada Kaisar hanya demi kekuasaan. Tapi, selama keluarga Pratama masih ada permaisuri, hanya Lestari Pratama yang pantas. Bukan dirimu. Aku tunjukkan jalan terang untukmu. Ini ada sebotol obat, kau berikan pada Kaisar biar dia tidak punya keturunan lagi. Biarkan dia tidak punya keturunan. Lalu, kamu bisa cari pria yang kamu suka punya anak, asal bukan dari Aditya Surya, siapapun boleh. Serahkan pada keluarga Pratama untuk dibesarkan. Aku jamin kamu nanti tetap bisa jadi Ibu Suri. Kamu baik hati sekali. Kamu mau aku dan Lestari Pratama sama-sama jadi Ibu Suri setara. Tapi dia mungkin tidak mau. Dia tidak punya pilihan. Ini karena dia sendiri tidak mampu, tidak bisa menjadi satu-satunya wanita kaisar. Selama tidak punya anak, semuanya bisa diatur. Tapi kerajaan ini hanya milik keluarga Pratama. Pikirkan baik-baik, Aditya Surya hanyalah kaisar bodoh. Keluarga Pratama bisa mengendalikannya, bergantung padanya tidak ada gunanya. Hanya aku yang bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Kamu orang pintar. Tidak perlu demi dia mengabaikan nyawamu dan keluargamu. Aku sangat menghormati orang yang setia. Obat ini hanya akan membuatnya tidak bisa punya anak, tidak akan membunuhnya. Ambil saja. Ini hanya setetes racun yang bisa membuat perut bolong. Asal diberikan pada Aditya Surya, dia akan mati seketika. Kiran Lukito, kamu? Nenek tua sialan, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu pikir aku bodoh? Kamu ingin aku meracuni Kaisar biar kalian bisa naik tahta? Jangan mimpi. Aku ini punya skrip tokoh utama super. Kamu apa-apaan? Aku bilang kenapa Lestari Pratama ini bodoh banget? Ternyata warisan dari kamu. Kamu saja mau memerintah dari belakang, kamu paham nggak? Bodoh dan tolol banget. Kebetulan hari ini aku sudah datang. Aku juga punya urusan yang harus kuselesaikan denganmu. Tamparan ini adalah untuk Baginda Kaisar. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Malahan kamu ingin aku hamil dengan pria lain. Kamu lakukan itu sendiri. Jangan membuatku muak. Kiran Lukito, kau memberontak. Berani kau memukulku. Aku belum selesai bicara. Siapa suruh kamu memotong? Aku belum pernah melihat perempuan setidak tahu malu sepertimu. Demi kekuasaan, kau lakukan apa saja. Di depan almarhum Kaisar, kau punya selir pria. Berani juga kau lakukan di depan Baginda. Baginda waktu itu masih kecil, baru berapa tahun. Karena melihat tubuhmu yang menjijikan itu dia jadi trauma. Kamu malahan kau masih tega mengumumkan kemana-mana bahwa dia punya penyakit tersembunyi. Benar-benar tidak tahu malu. Kamu apaan? Kamu saja malahan kau berani menyalahkan dia membunuh kedua anakmu. Kedua anak haram itu sebenarnya dari mana asalnya? Apa kamu tidak sadar diri? Kamu ini malahan ingin aku belajar caramu naik tahta. Sungguh tidak tahu malu. Hina, apalagi kata makian ya, tidak tahu malu. Memberontak. Panggil orang. Kalian semua mati. Cepat masuk dan tahan dia. Tahan aku? Kalian tidak pantas. Lord. Berani kau masuk. Pergi. Kau. Kiran Lukito, kau gila. Kau panggil orang ya? Panggil orang ya. Hari ini aku akan tunjukkan padamu apa itu orang gila sejati, nenek tua. Aku kalah sama pengawalmu. Apa aku tidak bisa mengalahkanmu? Kau beri aku racun ya? Kau suruh aku punya anak dengan pria lain ya? Aku akan sobek mulutmu. Aku mau lihat kau masih bisa ngomong ngawur. Siapa-siapa yang bocorkan rencanaku? Padahal aku belum bilang apa-apa. Aku punya kemampuan meramal. Kau tidak tahu? Nenek tua, aku sudah muak denganmu. Aku belum pernah melihat perempuan tidak tahu malu sepertimu. Kau tidak bisa mengalahkan Aditya Surya. Kau pikir aku bisa dipermainkan ya? Tolong, penjaga, Ibu Suri.
Kau. Di hadapan mendiang kaisar kau tidur dengan pria lain ya. Di depan Aditya Surya kau selingkuh dengan pria lain ya. Belum pernah kulihat orang sepertimu, barang yang ditiduri ribuan orang. Hari ini aku akan membalas dendam untuk Aditya Surya. Tolong. Kalau hari ini aku tidak menghabisimu, aku bukan lagi Kiran. Lepaskan. Kiran Lukito, kau berani memberontak? Aku hari ini pasti akan membunuhmu. Masa? Kalau begitu ku bilang padamu, kau tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Waktu masih banyak, hari ini kita pelan-pelan main kau muat ulang. Apa ini rasanya? Aku kembali lagi. Aku baru saja selesai urusan resmi istirahat sebentar, apalagi yang dilakukan Kiran Lukito? Baginda-baginda akhirnya ketemu. Baginda cepat ke Istana Ratna. Ibu Suri memanggil Kiran Lukito. Apa? Aku bunuh kau, meracuni ya, membuat mandul ya. Yang aku pukul adalah kau, wanita tua sialan. Hari ini aku bunuh kau, berani mengganggu suamiku, aku bunuh kau. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Memukul pakai tongkat itu memang enak, tanganku tidak sakit lagi. Tidak, masih belum puas. Tunggu aku load ulang sekali lagi, aku akan menelanjangi dan membuangmu. Lalu di wajahmu aku buat 100 sayatan. Tolong. Load. Cukup. Akhirnya sampai juga. Baginda. Ada apa denganmu? Kenapa jadi kacau begini? Baginda, tolong selamatkan Nyonya. Ibu Suri menyuruhnya meracuni Baginda, kalau tidak dia akan dibunuh. Kau datang tepat waktu. Perempuan murahan ini entah kena penyakit gila apa, masuk langsung pukul aku. Cepat bawa dia keluar dan hukum mati dengan 1000 potong. Kau nenek tua terkutuk, berani masih teriak-teriak? Baginda, aku sudah tahu perbuatan jijiknya saat kau kecil dulu. Tenang saja, hari ini pasti aku balaskan dendammu. Kau mau apa? Apa kau khawatir dia akan menghukumku? Tenang saja, dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Hari ini pasti aku gores wajahnya. Aku hanya merasa menghadapi orang seperti dia tidak perlu repot-repot. Ibu Suri, lepaskan Ibu Suri. Lepaskan Ibu Suri. Tidak, bagaimana kau bisa langsung membunuhnya? Meskipun kau sangat membencinya, kau harus punya alasan untuk menghukumnya. Aku sudah lama menahannya. Hari ini dia sendiri datang. Kebetulan, aku membunuhnya dengan mudah. Tapi dia anggota keluarga Pratama. Kekuasaan Perdana Menteri Keluarga Pratama kini bertentangan dengan kekuasaan kekaisaran. Di perbatasan Provinsi Arya ada 400.000 tentara keluarga Pratama. Kau membunuhnya seperti ini, mereka tidak akan melepaskanmu. Kalau begitu kau memukul Ratna Surya, bagaimana kau tidak mempertimbangkan konsekuensinya? Aku berbeda. Aku memukulnya hanya untuk bersenang-senang. Aku punya cadangan. Aku juga untuk bersenang-senang. Aku sudah cukup menahan diri selama bertahun-tahun. Hari ini aku membunuhnya. Dengan puas. Dengan cadanganmu, aku bisa melampiaskan amarah ini secara terbuka. Maksudmu? Benar. Aku tahu. Aku tahu. Kau bisa memuat ulang. Kiran Lukito, jika kau berani menghidupkan kembali pembunuh itu, percaya tidak aku akan membunuhmu? Ternyata, saat itu aku tidak salah dengar. Kau sudah membunuh orang. Baginda berbuat durhaka. Baginda membunuh ibu sendiri. Jika kau tidak menggunakan cadanganmu, tuduhan membunuh ibu ini akan menjadi kenyataan. Baik. Ingat, kali ini pelan-pelan. Aku butuh waktu untuk datang. Jangan biarkan dirimu dirugikan. Baik. Kalau begitu, sampai jumpa nanti. Memuat ulang. Halo Ratna Surya, aku adalah ayahmu. Aku datang memukulmu. Halo Ibu Ratna, aku bapakmu. Aku mau mukul kamu. Tolong, ada orang. Muat ulang.
Muat ulang. Muat ulang. Muat ulang. Muat ulang. Muat ulang. Muat ulang. Mantap. Meskipun agak menyebalkan, tapi aku mau bilang. Ini sudah ke-56 kali kamu bunuh Ibu Suri. Udah puas? Mantap. Kalau begitu aku muat ulang yang terakhir ya. Kukira demi aku. Kamu bunuh Ibu Suri tanpa mikir. Ternyata kamu tahu aku punya trik ini. Sia-sia aja. Muat ulang. Kiran, kamu sombong banget. Aku panggil kamu. Kamu malah ajak Kaisar untuk mendukungmu. Aku sendiri yang datang. Aku datang untuk bilang, mulai sekarang, kamu diam di Istana Ratna ini. Jangan coba-coba sentuh selirku. Jangan juga kirim pesan keluar. Orang-orangmu akan kugeser juga. Kurang ajar. Aku cuma panggil dia untuk tanya. Kamu berani demi dia mengurung aku? Di matamu masih ada aku sebagai ibumu? Kamu panggil dia bukan untuk meracuni aku. Selama bertahun-tahun aku melihat kamu adalah ibuku. Aku selalu sabar. Tapi sekarang, aku punya kelemahan, juga punya kekuatan yang tak tertandingi. Mulai hari ini, aku akan benar-benar bersihkan keluarga Pratama. Kamu lihat saja dari Istana Ratna ini. Ibu Suri. Kamu. Kalau kamu jujur, hukumannya ringan. Kalau melawan, berat. Bilang, kapan kamu tahu aku bisa muat ulang? Bilang, kapan kamu tahu aku bisa load save? Kirain kamu nggak tahu aku khawatir sama kamu, sembunyi dengan hati-hati? Ternyata kamu udah tahu dari dulu. Apa kamu selama ini ngeliatin aku? Aku sebenarnya Pakai gelar waktu kerja. Aku sebenarnya waktu kamu membela Pak Arman, aku udah. Membela? Baginda-baginda, lihatlah hari ini cerah. Bagaimana kalau kita nggak bahas soal ayahku? Ternyata udah tahu dari dulu banget. Terus ayo. Load save ayo. Aditya Surya dasar keparat. Pantasan kamu tanya soal ciuman pertama. Pantasan kamu tahu aku makian kamu. Kenapa kamu nggak ambil Oscar aja? Bukan. Salah. Segini tebal, segini panjang kain putih nyelip di leherku, krek gitu. Aku langsung mati, baginda-baginda. Aku mohon, tolong lihat ke penjara ratu sebentar aja. Aku sumpah kalau bohong bunuh keluargaku terserah. Aku mohon jadi. Kamu tahu aku bilang beneran, tapi kamu biarin Lestari Pratama bunuh aku 100 kali. Aku Aditya Surya. Aditya Surya dasar keparat, aku akan bermusuhan sama kamu. Kamu nggak malu bilang gitu. Kamu tahu aku gara-gara kemampuanmu. Berapa banyak obat pahit yang diminum, berapa banyak dokumen yang ditandatangani. Kamu tahu pembunuh yang baru dibunuh, tiba-tiba hidup lagi itu rasanya gimana? Kamu tahu ditusuk pisau sepanjang ini rasanya gimana? Kamu berani ngomongin aku? Kamu pikir load save nggak sakit? Kamu bangun tiba-tiba kasih sikut ke aku hampir jadi Kasim. Kamu berani ngomongin aku? Aku nggak. Aku tidak. Pakai pangkat saat bicara. Hamba tahu salah. Aku tidak sengaja terus mengulang save. Kau? Sudahlah. Pada titik ini, aku tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Baginda, aku tahu. Baginda adalah yang terpaling. Baginda yang paling bijaksana dan perkasa. Kau ini, meskipun memiliki kemampuan mundur waktu, tidak boleh begitu gegabah. Bagaimana kalau seperti saat dibunuh dulu, hanya bisa mundur sebentar? Aku lihat bagaimana kau mengatasinya. Itu kecelakaan. Aku sudah mempelajarinya. Soal mundur waktu ini, itu memakan memori. Kalau memorinya penuh, akan terjadi hal seperti itu. Tubuh makin lemah, juga karena terlalu sering memuat save, ditambah memori yang terpakai terlalu banyak, tubuh tidak sanggup menahan. Apa maksudmu?
Pokoknya, aku akan lebih berhati-hati ke depannya. Aku hanya perlu sebelumnya membersihkan memori yang tidak perlu. Maka masalah seperti ini tidak akan terjadi. Hari ini, juga karena Ratna Surya itu menyuruhku meracunimu. Aku tahu lagi, perlakuan dia padamu waktu kecil aku marah, makanya aku... Kau sudah tahu semuanya? Dulu keluarga Pratama untuk memperkuat diri, mengirimnya ke istana. Tapi ayah sama sekali tidak mampu berhubungan dengannya. Jadi mereka memaksa ayah minum obat supaya tubuhnya pulih lalu memaksaku lahir. Tapi kemudian keluarga Pratama menguasai kekuasaan. Ratna Surya ingin mempermalukan ayahanda, bahkan di depan ayahanda berhubungan dengan pria lain. Dia tidak suka padaku, bahkan di depanku. Jangan bicara lagi. Nggak apa-apa. Ini bukan salahmu. Karena itulah, aku muak melihat wanita. Seluruh istana, semua orang tidak suka padaku. Menganggapku kotor. Mana mungkin? Kau adalah korban. Di dunia ini banyak yang peduli padamu, ada yang benar-benar menyukaimu. Jangan pikirkan itu. Kau tak perlu berkata begitu. Aku tahu di hatimu. Aku juga seorang kaisar bajingan. Kau juga menganggapku kotor. Tidak. Aku pulang dulu. Kamu tahu, aku ini orangnya paling rewel. Aku juga pemilih. Aku sudah menciummu. Itu artinya aku tidak merasa jijik padamu. Aku sering berpikir, tapi aku takut untuk memikirkannya. Sekarang kau dengan sukarela mau menciumku. Apakah itu berarti kau juga menyukaiku? Katakan padaku, Kiran. Lihat saja suasananya, bodoh. Kau baik sekali. Dulu, aku tidak peduli apapun. Tidak peduli bagaimana mereka memperlakukanku, aku bisa menerimanya. Tapi sekarang berbeda. Keluarga Pratama aku akan melawan mereka sampai akhir. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Hei, bisakah kau melepaskanku dulu? Aku tidak mau. Kau, Maaf ya, aku tidak bisa menahan diri. Kau tahu kenapa dulu kau begitu marah? Ternyata tidak ya apa-apa. Tentu saja tidak. Tapi hanya padamu. Kalau memikirkan orang lain, masih merasa jijik. Tenang saja. Karena kita sudah saling memahami, aku pasti akan menjagamu seperti harta berharga. Aku akan mengangkatmu menjadi permaisuri dan menikahimu dengan upacara besar. Sebelum itu, meskipun kau adalah selirku, aku sama sekali tidak akan menyentuhmu. Baik. Oh iya, ada satu hal yang harus aku akui padamu. Maksudmu, aku hanyalah penjahat dalam sebuah novel? Kalianlah orang yang nyata. Aku hanyalah seorang penjahat dalam novel. Kalianlah orang yang benar-benar hidup. Sepertinya dulu memang begitu. Tapi seiring berubahnya takdir Kiran Lukito, kamu perlahan sadar, sekarang dia bukan lagi karakter novel. Coba pikirkan. Dibandingkan dulu yang membunuh tanpa alasan, kamu sudah bukan lagi seorang tiran. Pantesan saat itu kau bergumam mengatakan bahwa kau palsu. Saat aku baru tiba, aku memang ingin menjadi protagonis dan bersenang-senang.
Tapi melihat Baginda benar-benar peduli pada rakyat. Jadi, aku sungguh tidak tega hanya demi kesenangan sesaat lalu meremehkan nyawa orang lain. Jadi, aku tidak mau lagi menjadi panglima perang. Baginda juga bukan lagi seorang antagonis. Akhir cerita dari buku aslinya kita tidak perlu memikirkannya lagi. Tidak. Kamu harus menjadi panglima perang. Jika seperti yang kalian katakan, Dwi Pratama di wilayah barat laut memiliki 400.000 pasukan, pemberontakan tinggal menunggu waktu. Kamu yang tahu detailnya, seharusnya kamu menjadi mata-mata, memanfaatkan kesempatan untuk membujuk mereka berbalik, dengan begitu benar-benar terhindar dari malapetaka. Tapi, kita berdua bukankah kita menjadi lawan? Baginda, benar-benar percaya padaku? Tidak takut melepaskan harimau kembali ke hutan? Itu berarti kamu terlalu banyak berpikir. Apa maksudnya? Artinya, kami percaya padamu tanpa syarat. Terima kasih semuanya. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan kalian berdua padaku. Kenapa aku merasa sedikit bersalah? Nanti aku akan memberimu kompensasi. Sebenarnya pasukan Dwi Pratama bukan hanya 400.000, tapi 600.000. Apa? Dia menggunakan 2 juta tel uang bencana itu. Berhasil memelihara lebih banyak tentara pribadi. Dalam buku asli, saat Slamet Raharjo mengambil alih, sudah berjumlah 600.000. Baginda, mengenai uang bencana, ayahku benar-benar difitnah. Tapi kami tidak bisa menemukan bukti untuk membersihkan namanya. Bisakah kamu tidak menyelidiki masalah ini? Langsung bebaskan mereka. Bahkan jika tahu keberadaan uang bencana, kalian juga tidak bisa berbuat apa-apa. Gudang ini sudah terbakar habis. Selain lilin di lantai, itu tidak ada bukti sama sekali. Tunggu sebentar. Kamu bilang tadi, di lantai, ada genangan lilin. Tunggu sebentar. Kamu bilang tadi, di lantai, ada genangan lilin? Iya. Berapa banyak? Banyak. Lagi pula, gudangnya sebesar itu. Kalau mau terbakar, butuh banyak bahan bakar. Kau tahu gudang itu terbakar selama 8? Bukan bahan bakar. Komponen utama lilin adalah parafin. Biasanya terdiri dari hidrokarbon. Melalui sumbu kapas, lilin cair ditarik ke atas, menguap dan terbakar. Lilin bukan bahan bakar, tapi mudah terbakar. Genangan lilin itu adalah perak bencana. Bukan. Baginda tidak mengerti, sudahlah. Ekspresi bingungmu ini maksudnya apa? Belum belajar fisika? Sepanjang hidupku, aku paling benci pelajaran fisika. Kau bilang kenapa dunia ini bisa membuat orang bodoh sepertimu jadi tokoh utama? Laki-lakiku 100 kali lebih bijak dan gagah darimu. Baginda, perak bencana mungkin sudah dipindahkan. Yang jatuh ke tangan ayahku dibuat menjadi lilin berbentuk perak bencana. Jadi Hadiwijaya saat itu tidak berani membiarkan ayahku memeriksa langsung karena beratnya tidak cocok. Jadi kebakaran besar menghanguskan semua lilin. Perak di dalamnya lenyap. Hanya tahu ini belum cukup. Kita harus menyelidiki sumber lilin dalam jumlah besar. Baru semuanya terungkap. Tenanglah, urusan selanjutnya serahkan padaku. Lagi pula, badan hukum dan hukuman tidak bisa diremehkan. Bukankah kamu tahu isi seluruh novel? Lalu apa yang dilakukan keluarga Pratama setelah itu? Sebenarnya novel aslinya menulis sedikit tentang bagian awal. Terutama setelah aku sampai di wilayah barat laut, barulah ceritanya berkembang. Namun, Bambang Pratama seharusnya dalam seminggu setelahnya akan mencari alasan pergi ke wilayah barat laut. Saat itu Ratna Surya dan Lestari Pratama akan tetap di sisi Baginda untuk menekan. Ratna Surya sekarang dikurung di Istana Tahanan Ratna. Seharusnya tidak perlu ditakuti. Lestari Pratama kemudian menjadi permaisuri. Tetapi membencimu. Tempat itu tidak bagus, menyia-nyiakan hidupnya. Jadi, bekerja sama dengan Bambang Pratama dari dalam dan luar, menghancurkan kerajaanmu. Itu di dalam novel itu, Raja Boneka. Tidak ada hubungannya dengan aku. Kalau aku? Kamu sudah mati lama, mana ada konten apa-apa. Tidak bisa. Kita tidak bisa di sini menunggu orang lain bergerak, kan? Hanya ada pencuri selama 1000 tahun. Tidak ada yang berjaga selama 1000 tahun. Aku punya rencana. Bagaimana? Bambang Pratama, karena dia menjadikan Lestari Pratama sebagai kaki tangan, maka kita cabut bidak yang tidak patuh ini.
Kamu bilang Lestari Pratama begitu membenciku? Apa yang paling dia takuti? Maksudmu? Aku akan memancingnya melakukan kesalahan, memancing ular keluar dari lubang. Anggur yang diberi Kiran langsung manis, tapi tidak semanis dirimu di ranjang tadi malam. Apa trik ini benar-benar berhasil? Harus bicara sejijik itu? Ratna Surya dikurung olehmu. Lestari Pratama paling khawatir aku merebut posisinya. Trik ini pasti berhasil. Bisakah kamu sedikit mengendalikan diri? Menusukku. Aku tidak bisa. Siapa suruh kamu duduk di pangkuanku? Hanya menggodamu. Terlihat tapi tak bisa dinikmati. Kamu bagus kamu. Baginda, aku ingin memberitahumu kabar baik. Aku hamil. Benarkah? Baginda, aku ingin memberitahu kabar baik. Aku hamil. Sungguh? Bagus sekali. Baiklah, baiklah. Kau bisa melepaskanku sekarang. Aku akan pergi sendirian. Baru mereka punya kesempatan. Tapi aku masih khawatir. Apa kau benar-benar bisa melindungi dirimu? Aku punya kemampuan menyimpan dan memuat. Apa yang kau takutkan? Ingat, singkirkan para pengawal itu, baru mereka punya kesempatan. Pergilah, sayangku. Apa wanita jalang itu hamil? Hamba mendengarnya dengan telinga sendiri. Aku sudah bertahun-tahun di istana. Menurutku aku baik dan sopan. Di mana aku kalah dari wanita jalang itu? Baginda tidak mau menyentuhku. Tapi dia punya anak dengan wanita jalang itu. Tidak. Kiran Lukito. Kau pikir bisa melompatiku menjadi ratu? Jangan mimpi. Kau larutkan ini ke dalam air. Aku akan memberikan hadiah besar untuk Kiran. Aku ingin melihat seorang wanita murahan. Seberapa besar sayang Baginda padanya? Tapi Ibu Suri sebelum ditahan berulang kali berpesan. Pun Perdana Menteri berulang kali mengingatkan. Semuanya harus menunggu dia pergi ke wilayah barat laut. Jangan bertindak ceroboh. Banyak mulut. Jika terus menunggu, wanita jalang itu akan menguasai aku. Tidak pernah ada yang berani menghalangi jalanku. Siapapun dia, harus mati. Mengenai Lilin, Slamet sudah menyelidikinya. Manfaatkan kesempatan ini untuk menemui ayahku. Maaf Kiran, hamba tidak sengaja. Ada apa denganmu? Begitu ceroboh, kau menabrakku. Tunggu Kiran, tuanku menyeduh teh yang enak, ingin tuan mencicipinya. Nyonya kami sudah menyeduh teh enak, ingin nyonya mencicipi teh ini. Teh apa? Aku punya masalah dengan nyonya kalian. Aku tidak akan minum teh kalian. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan memaksakan. Aku kembali untuk melapor. Cuman itu? Setelah sekian lama, ternyata suruh aku minum teh beracun. Kamu seharusnya membujukku lebih. Lebih baik pulang dulu ganti baju. Ada apa? Aduh, tidak enak badan. Nyonya. Nyonya. Ada apa dengan Nyonya? Panas sekali. Nyonya. Nyonya. Nyonya tenang saja, urusannya sudah beres. Baik, bagus. Kiran Lukito. Meskipun kau hamil, apa yang bisa kau lakukan? Jika kedua lenganmu yang putih itu digunakan oleh ribuan orang, anak itu dari siapa? Pasti tidak jelas. Aku ingin melihat bagaimana Kaisar bisa menerimamu. Kamu pergi beritahu selir lainnya. Kita bersama-sama pergi ke Taman Keraton untuk menonton pertunjukan besar. Baginda, ada masalah. Ada apa sampai heboh begini? Baginda, ada masalah. Baginda.
Astaga, ada apa ini? Baru saja pergi sebentar, sudah jadi begini. Lestari Pratama yang melakukannya, kan? Hamba juga tidak tahu. Tadi di Taman Keraton, melihat Yang Mulia Kiran, kesadarannya tidak jelas. Dia terus menarik bajunya sendiri, bilang kepanasan. Hamba khawatir di Taman Keraton ramai, segera membawanya ke sini. Itu ramuan hasrat jiwa. Ramuan ini hanya sedikit saja sudah bisa meresap ke dalam tubuh. Orang biasa tidak akan sanggup menahannya. Di dalam istanaku ada ramuan perangsang sekeji ini. Beruntung dia bertemu denganmu. Kalau orang lain, akibatnya tidak terbayangkan. Baginda, apa yang harus dilakukan sekarang? Kiran, orang yang terkena ramuan ini harus berhubungan dengan pria selama 12 jam. Lestari Pratama melakukan ini, dia ingin Kiran Lukito di Taman Keraton berhubungan dengan pria lain. Dengan begitu janin yang dikandungnya tentu tidak akan bersih. Kau cepat pergi ke tabib istana, dengan pertumpahan darah dan obat seharusnya bisa meredakan. Baik. Kiran, tenanglah, sebentar lagi akan ada yang datang. Kiran Lukito, tenanglah. Berikan padaku. Aku ingin. Berikan padaku. Kamu hanya terpengaruh obat. Aku sama sekali tidak boleh menyentuhmu. Sakit. Sakit cepat muat ulang. Setelah muat ulang, semuanya baik-baik saja. Aku juga gila. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana mungkin kamu masih sadar untuk muat ulang? Semua salahku mendengarkanmu. Kata-katamu tentang memancing ular keluar membuatmu terjebak dalam situasi ini. Tapi aku benar-benar tidak boleh memanfaatkan keadaanmu yang lemah. Kiran Lukito, tahan sebentar. Tidak, bukan memanfaatkan keadaan. Aku adalah selirmu. Kita memang seharusnya seperti ini. Tapi kamu sekarang... Tuanku, kau pernah bilang, selir melayani di ranjang itu sudah kewajiban. Kiran Lukito, lihat aku katakan padaku siapa aku. Aku tidak ingin menjadi alat pemuas nafsumu, aku ingin kau buka mata lebar-lebar dan lihat jelas. Siapa aku? Tuanku. Kau adalah tuanku. Kau adalah milikku, Kiran Lukito. Kekasih hati. Itu kau sendiri yang bilang jika sakit. Dekap aku erat-erat. Hamba. Siap laksanakan. Bajingan, Kaisar sialan, kamu benar-benar memanfaatkan kesempatan. Anjing, itu pertama kaliku. Kamu sendiri yang bilang, ini tidak bisa dibilang memanfaatkan. Aku diracuni, sial. Masa perkataan waktu itu bisa dipercaya? Lihatlah bekas gigitanmu, kamu membuatku sepanjang malam. Tapi sayang, saat itu kamu memang... Kamu masih berani membantah. Kata-katamu tidak akan menyentuhku. Kata-katamu tentang pernikahan, kata-katamu tentang menghargai. Semua itu hanya omong kosong, semuanya bohong. Bajingan. Kok kamu semakin lama semakin parah omonganmu? Aku ini kaisar, tahu? Jongkok. Aku jadi tanpa alasan dimakan habis olehmu. Semakin kupikirkan semakin marah. Masa kau tidak bisa mencelupkanku ke air dingin? Orang yang kucintai seperti ini, mana bisa kutahan? Aku bukan orang suci. Melawan. Bukan, kamu... Kamu sendiri bilang bisa load save. Tidak takut dengan tipu dayanya. Kalau begitu, sekarang kamu load save kembali. Aku janji tidak akan menyentuhmu. Kamu sialan, mau load save dan mengulanginya lagi kan? Aku... Aduh, parah. Apa aktingku seburuk itu? Harusnya tidak. Aktingku seharusnya cukup bagus. Kamu... Ya sudah. Aku tahu ini salahku. Kamu marah itu wajar. Tapi aku sungguh tidak memanfaatkan keadaan. Tapi kamu akan menjadi milikku, cepat atau lambat. Iya kan? Soal ini, aku memang punya maksud pribadi. Tapi waktu itu nyawamu benar-benar terancam.
Aku tidak akan janji kosong. Aku berjanji padamu, akan baik padamu seumur hidup. Aku hanya merasa kita begini. Aku tahu. Kejadian ini adalah kecelakaan, dan juga ulah manusia. Mereka berani padamu. Melakukan hal seperti ini, aku akan cari mereka sekarang dan minta pertanggungjawaban. Tunggu, aku punya rencana. Lagi? Save harus di-load balik, tapi bukan untuk hal yang kamu pikirkan. Prinsip hidupku Kiran Lukito adalah mata dibalas mata. Aku akan membuat mereka tahu. Mereka salah orang. Load. Save. Baca. Berkas. Apa isi cangkir ini? Kamu sendiri tahu jelas di dalam hatimu. Aku juga bukan orang jahat. Kamu lakukan satu hal untukku. Maka aku akan menyuruh orang memberimu akupuntur. Pasti tidak akan merusak kehormatanmu. Bukankah Maya bilang urusannya sudah selesai? Kiran Lukito, wanita jalang itu, sudah di Taman Keraton. Kenapa aku tidak melihatnya? Kiran Lukito, kamu ngapain sih? Mengajakmu minum teh dong. Teh yang kamu siapkan sendiri. Tentu saja aku biar kamu mencicipinya. Cukup baik kan? Apa? Hah? Kenapa mau lari? Di dalam teh ini ada sesuatu ya? Jangan sembarangan bicara, fitnah aku. Kamu dulu memfitnahku berselingkuh dengan pengawal, aku sudah bilang. Hanya maafkan kamu sekali. Hari ini kamu masih berani macam-macam denganku? Jangan salahkan aku. Teh enak yang kamu siapkan sendiri, kamu sendiri. Nikmati dengan baik. Kamu. Tidak benar. Kenapa efek obatnya begitu cepat? Nyonya, apa Anda tidak apa-apa? Panas sekali, berikan padaku, cepat berikan padaku. Nyonya, ada apa denganmu? Berikan padaku. Cepat beri aku. Panas. Nyonya jangan, Nyonya. Nyonya, jangan. Nyonya, jangan. Nyonya. Nyonya, jangan. Aneh, kenapa tiba-tiba Lestari Pratama menyuruh kita datang untuk melihat bunga? Dia masih menganggap dirinya ratu istana. Di sini Gundul, mana ada bunga? Betul. Aduh, jangan. Nyonya jangan. Nyonya jangan. Baginda, Nyonya Lestari Pratama di Taman Keraton berselingkuh dengan pengawal di depan umum tertangkap basah oleh selir lain katanya. Lestari Pratama dia memaksa. Lalu? Beberapa pengawal tidak mau menuruti dan melarikan diri. Lestari Pratama tidak bisa berhenti mengamuk. Begitu melihat pria, dia langsung berulah. Bahkan Kasim pun tidak dilewatkan. Dia membuat onar sampai ke Istana Ratna, baru diselamatkan oleh orang-orang Ratna Surya. Sekarang efek obat sudah hilang, tapi karena terlalu terkejut dia sudah gila. Menurutmu dia benar-benar gila atau pura-pura? Peduli dia benar atau pura-pura? Setidaknya sekarang dia tidak bisa menjadi mata-mata Bambang Pratama. Dan begitu dia mulai kacau, Bambang Pratama pasti akan panik selanjutnya. Saatnya kita menjaring mereka. Selanjutnya, saatnya menjaring. Ngomong-ngomong soal lilin ini, sudah kuselidiki dengan jelas. Ternyata Bambang Pratama bekerja sama dengan Hadi Wijaya, membeli lilin dalam jumlah besar, lalu membakarnya menjadi uang logam. Aku punya catatan transaksi dan pesanan pembelian. Dia tidak bisa kabur. Kiran, tenanglah, aku sudah mengeluarkan perintah Pak Arman dibebaskan tanpa bersalah termasuk ibumu dan kakakmu. Sudah kuatur semuanya. Bertahun-tahun ini aku karena situasi banyak hal yang terpaksa kulakukan. Dan karena sakit kepala banyak hal yang kehilangan kesabaran, tapi aku berjanji padamu. Aku akan menyelidiki semua kasus yang menggantung. Tidak akan membuatmu atau siapapun menderita lagi. Soal sakit kepala Paduka, apakah disebutkan di novel aslinya? Aku tahu soal ini, itu adalah racun. Dulu selain aku. Juga ayahku, Kaisar sebelumnya, semua diracun oleh Ratna Surya. Wanita tua sialan itu hari itu seharusnya aku menebasnya lebih banyak. Tidak apa-apa. Bahkan kasus Pak Arman pun bisa dipecahkan, ini hanya racun, pasti ada obatnya. Mendengar hiburanku memang tidak membuatku senang sama sekali.
Baiklah, kembali ke topik. Ngomong-ngomong, Bambang Pratama yang mencari alasan pergi ke wilayah barat laut karena masalah lilin kabur dengan perasaan bersalah. Tidak diketahui arahnya, tapi aku sudah mengawasi pintu keluar kota dengan ketat. Dia tidak bisa keluar. Tapi di mana dia bersembunyi kita tidak tahu, kita harus memancingnya keluar. Dan lagi, yang terpenting bukan Bambang Pratama, melainkan di sekitarnya dia memelihara sekelompok prajurit bayaran elit. Kita harus menemukan mereka, tangkap semua. Jika tidak, mereka akan memaksa keluar kota pergi ke wilayah barat laut. Ini mudah. Sekarang Lestari Pratama sudah gila. Aku hanya perlu menyebarkan berita menurunkannya menjadi pelacur militer, semakin ke barat semakin baik. Tidak sampai 2 hari, Bambang Pratama pasti tidak akan tinggal diam. Ini jangan-jangan terlalu. Tenanglah, aku hanya menyebarkan berita, hanya membuatnya khawatir. Tidak akan main-main dengan nyawa. Kalau begitu kita bergerak terpisah. Oh ya, aku punya kejutan untukmu. Membantumu memberikan bantuan. Ini. Bagaimana? Hebat kan? Hari ini aku sempat mengajak kalian melihat hal baru. Hari ini aku punya waktu luang. Aku akan mengajak kalian melihat hal baru. Ini pistol. Lebih cepat dari panah, lebih jauh dari pisau. Kalau akurat, 1 tembakan 1 orang. Kalau ini senapan. Jangkauannya lebih jauh dari pistol. Ini adalah tong bom. Kalian pernah melihatnya saat upacara minta hujan. Aku yang melemparkan benda ini ke langit. Ini meriam, belum kubuat tapi sebentar lagi selesai. Sekali tembak, bisa menghancurkan tembok kota. Ternyata setiap orang yang melintas waktu pasti tidak bisa lepas dari Mesius. Kawan, apa benar di dunia modern kamu hanya seorang mahasiswa yang lugu? Kok kamu bisa membuat apa saja? Jangan main-main. Kalau tidak, bagaimana aku bisa hidup sampai sekarang? Sudah mati waktu upacara minta hujan dulu. Intinya, barang-barang ini meski masih prototipe, tapi untuk menghadapi pasukan besar sekarang, pasti sangat mudah. Dan ini ditanam di tanah. Kalau diinjak bisa meledakkan banyak orang. Pasti membuat tentara Pratama menyerah. Untung ini dibuat oleh nyonya kita. Kalau sampai dikuasai orang lain, akibatnya tidak terbayangkan. Tapi aku tetap berharap barang-barang ini tidak terpakai. Baiklah, malam ini kalian semua datang ke istanaku. Aku akan menunjukkan hal baru. Aku traktir kalian makan besar. Benda ini di tempat kami disebut barbecue. Ditusuk dengan tusukan hasil panggangannya. Wangi dan enak. Barbecue. Benda ini ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Aku seorang jenius, dengar sekali langsung paham. Si jenius? Kamu pegangnya terbalik. Hah? Baiklah, tusukanku nanti kalau sudah matang akan kuberikan padamu. Aku ajar begini. Sayap ayam bakar favoritku. Mbak, mau kuberikan? Sudah diambang kematian, kalian masih bersantai. Mau mati juga masih santai aja, masih bersenang-senang. Kukira kalian akan menyerang diam-diam. Ternyata begitu santai, langsung masuk begitu. Dasar perempuan murahan. Berani kau menyakitiku. Dan kau mau mengirimku jadi wanita penghibur tentara. Penghinaan sebesar ini akan kubalas 10 kali lipat. Ayah, hari ini putrimu pasti akan mengikat wanita sialan ini, telanjang dan digantung di tembok benteng. Aku sungguh terkejut. Dulu, kukira setelah kau kehilangan ayahmu, meskipun kau dibawa ke istana, ditinggalkan di sisi kaisar, paling-paling cuman akan dibenci. Tapi tak kusangka. Kau berhasil dengan susah payah menciptakan duniamu sendiri. Itu karena putrimu terlalu lemah. Intrik istana dan sebagainya, gak bisa mengalahkan. Kau. Mengingat kau masih punya pesona, aku beri kau jalan hidup. Cukup kau berlutut, merangkak ke sisi putriku dan minta maaf padanya, maka nyawamu yang hina akan kuselamatkan. Adapun rasanya jadi wanita penghibur, kaulah yang akan merasakannya untuknya. Matang sudah bisa dimakan. Kiran Lukito, jangan minta malu. Bukan Bambang Pratama.
Apa kau tidak sadar bahwa kau sekarang tidak bisa keluar kota? Dasar orang tua, kau sudah terkepung. Berhenti cerewet. Tahukah kau berapa banyak prajurit mati yang kubawa? Hanya kalian beberapa ikan kecil, sekejap bisa kuhancurkan menjadi debu. Membersihkan kalian semua, aku masih bisa pergi kemanapun sesukaku. Bukan beberapa. Untuk menghadapi kalian, cukup aku seorang. Mereka kuundang untuk makan. Sudah kubilang hari ini akan kubuatkan makanan enak. Kalian tidak boleh mengganggu mereka. Dasar perempuan murahan. Kau pikir setelah kami membunuhmu, akan membiarkan dia hidup? Kaisar busuk, aku masuk istana di usia semekar bunga, tapi malah bertemu pria impoten sepertimu. Bukan hanya menyanyiakan masa mudaku, tapi juga bersama dengan wanita murahan ini, bersekongkol menghinaku. Soal impoten atau tidak, itu tergantung orangnya. Melihatmu tidak ada hasrat, ya pasti tidak bisa. Baginda bersamaku sangat perkasa. Diam, apa yang kurang dariku dibandingkan wanita murahan sepertimu? Mengapa begitu kau datang? Kau rebut posisi yang susah payah, kududuki bertahun-tahun. Karena kau jelek. Apa? Karena kau jelek. Aku akan membunuh kalian. Apa kau yakin bisa sendiri? Kau bohong kan? Kau punya cheat kan? Semua tenang, ada aku. Pasti aman. Tapi prosesnya mungkin sedikit menyakitkan. Kalian hanya perlu bantu aku mengingat dari arah mana musuh datang dan berapa banyak. Dewi tidak takut menderita, akan setia mengikuti Selir sampai mati. Ada hamba di sini, tidak ada yang bisa menyentuh Baginda. Aku usahakan. Cepat suruh mereka. Aku sangat ingin makan barbeque ini. Baunya enak. Muat simpanan. Memuat ulang. Untunglah ibu yang pertama mengembangkannya. Kalau orang lain yang lebih dulu menguasainya, itu bisa mengerikan. Oke, mendarat dengan selamat. Baginda, ibu ini... Dewi di mana Lestari? Sedang bersembunyi di istana Ratnanya berpura-pura gila dan bodoh. Kamu cari beberapa orang untuk menggelitik telapak kakinya gelitik sampai dia berhenti berpura-pura. Baik. Pak Dewo. Ya. Pasukan bunuh diri yang dilatih oleh Bambang Pratama total 200 orang. Sekarang bersembunyi di terowongan bawah tanah di pinggiran ibu kota raya. Kamu cepat buat tiruan tiket pergi tangkap mereka, pastikan mereka semua tertangkap. Baik. Ada orang? Iya. Bambang Pratama yang sudah lama bersembunyi, sekarang bersembunyi di sebuah toko barang antik di sudut barat laut ibu kota raya. Di atas lemari di dalam toko barang hiasan baris ketiga kolom kelima adalah mekanismenya. Putar mekanisme itu maka akan terlihat ruang rahasia. Ruang rahasia itu memiliki 5 lorong. Masing-masing menuju ke pinggiran kota, selatan kota, tepi sungai, sumur kuno, dan rumah Hadi Wijaya. Kalian cepat pergi kepung dan hadang. Tapi ingat, jangan sampai membuat musuh curiga. Baik. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba seru banget? Sobat, apakah kamu diam-diam sudah tahu semua alur ceritanya? Apakah kamu diam-diam menyembunyikan kunci sukses? Kenapa masih merasa ada yang kurang? Dan pengawal di gerbang utara itu, dia ternyata oleh Bambang Pratama, disuap oleh orang tua itu diam-diam membiarkan orang masuk. Aku jadi jarang berlatih, aku sendiri yang akan membunuhnya. Sayang, kamu sudah lelah, kamu siapkan arang api di kamar tidur saja. Malam ini aku mau makan itu, Barbecue. Ya, barbecue. Aku menerima perintah. Kalian siapa? Berani-beraninya masuk ke Istana Ratna? Dengar Lestari Pratama sudah gila. Aku diperintahkan untuk memeriksa kebenarannya. Kalian siapa? Pak Dewo, kamu? Bagaimana kau bisa sampai ke sini? Baginda dan permaisuri kami sangat cerdik. Kami menjebak rubah tua itu. Bukan hanya kamu, bahkan pasukan bayaranmu sudah habis dibersihkan.
Ini mustahil. Aku sudah merencanakan bertahun-tahun. Tidak pernah ada celah sebelumnya. Ini, kenapa begitu cepat dibongkar? Makanya banyak yang bilang, permaisuri kita adalah Dewi. Bawa pergi. Lepaskan aku. Permaisuri sangat cerdik. Ternyata Lestari Pratama benar-benar pura-pura. Dengan cepat dia mengaku setelah diteriaki. Luar biasa. Hamba juga berhasil menangkap Bambang Pratama. Dan semua pasukan bayaran itu semua habis. Sekarang Lestari Pratama pasti masih menunggu ayahnya datang ke istana untuk kudeta. Tanpa sadar, semuanya sudah berakhir. Dengan kemampuan spesial, menghadapi mereka terlalu mudah. Aku tahu kau punya kemampuan spesial. Kenapa sesama pendatang saling menipu? Selanjutnya mungkin pertempuran sesungguhnya. 400.000 pasukan di perbatasan Provinsi Arya. Masih mengintai. Tenang, aku sudah lebih dulu membersihkan semua data. Selanjutnya, dari sudut manapun keluarga Chen dengan cara apapun, berapa kali pun, menyerang diam-diam atau langsung, aku bisa menjawab tepat setelah mereka bergerak, lalu menangkap mereka semua. Meski nggak ngerti, tapi kedengarannya seru banget, keren banget. Kamu bilang seru, harusnya kamu yang semangat dong, ayo-ayo barbecue. Barbie apa? Barbecue dasar babi ini aja nggak ngerti. Hamba bodoh. Yang mulia tolong malu dikit. Aku. Pengjuan 47, 9 bulan, 8 hari Jenderal Perbatasan Provinsi Arya Dwi Pratama dengan dalih membersihkan pasukan. Memberontak dengan dalih membersihkan pasukan, memberontak Kaisar Aditya Surya memimpin pasukan sendiri, Kaisar Aditya Surya memimpin pasukan sendiri, seperti mendapat bantuan dewa. Bersama Slamet Raharjo dari Badan Hukum dan Hukuman, hanya mengorbankan sedikit prajurit mendeteksi semua titik perang lawan lebih awal menundukkan puluhan ribu prajurit menghindari pertumpahan darah. Konon dalam perjalanan ini sang kaisar sangat akrab dengan seorang selir. Namanya Kiran Lukito. Leherku sakit. Mahkota ini terlalu berat. Kalau tahu jadi ratu sesulit ini, aku pasti menolakmu. Menolak? Lalu kau mau menikah dengan siapa? Aku cuma mengeluh prosedurnya agak ribet. Ribet pun tidak boleh. Aku sudah bertekad padamu harus memberimu yang terbaik. Lagi pula negara tidak boleh tanpa ratu sehari pun. Apa kau tega melihatku menunjuk orang lain? Kau tahu sendiri. Aku tidak mau menyentuh siapapun selain dirimu. Entah bagaimana kabar Slamet sekarang. Bukankah kau bilang dia akan menemukan jodohnya di wilayah barat laut? Di kamar tidurku membahas lelaki lain. Kiran hidupku ini. Tampak di atas segalanya, tapi sebenarnya seperti berjalan di atas es tipis. Hanya kau yang rela selalu di sisiku. Aku ingin belajar bagaimana mencintai seseorang. Bagaimana melindungimu. Maukah kau mengajariku? Mulai sekarang, tolong bimbing aku. Tamat.